Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang terharu banget. Sosok ini akan bersama dengan kamu hingga menua. Seperti apakah energi seseorang yang akan terbaca di sini? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Libra. Fokus ke kartu ini, bayangkan dia, seseorang yang kamu pikirkan saat ini, yang akan bersama dengan kamu hingga menua. Dan ingat, ini bacaan general, bisa saja resonate, bisa saja tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, di sini aku melihat ya, kalau untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Libra, dan ini juga ada Cancer, Pisces, Scorpio. Jadi kalau aku coba balik dia kartunya kan bolak-balik sama nih. Jadi aku ambil atas dan aku bawa bawah ya. Aku samakan ceritanya. Jadi kalau aku lihat di sini, ada seseorang yang pada akhirnya memutuskan untuk hidup bersama dengan kamu. Ya, walaupun awalnya itu dia hanya tujuannya bersenang-senang sama kamu. Ini kan ada Three of Cups. Dia ketemu dengan kamu, terus dia seperti bisa nih gitu ya untuk bersenang-senang gitu. Nah awalnya sih tujuannya tuh nggak baik gitu loh. Ya intinya tidak punya komitmen. Ya intinya ya dia itu kayak ya apa ya kayak belum mau untuk terikat. Orangnya pengen bebas. Nah tetapi dengan tujuan awal seperti itu akhirnya berubah. Dia seperti memutuskan nih untuk menua bersama kamu. Ada ya seperti itu ya. Jadi seseorang itu awalnya kayak kenal kamu, terus kenal ya biasa aja. Terus punya keinginan sih untuk pacaran atau untuk bersama, tapi belum punya tujuan. Nah, namun mungkin udah menjalin suatu hubungan nih, mungkin 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun begitu ya. Dan di situ dia kayak mulai ngerasakan, mungkin saja ngerasakan nyaman, ngerasakan happy gitu ya, kayak merasa dihargai, dan dia juga mungkin kayak membandingkan ya, membandingkan dengan hubungan dia di masa lalu. Ternyata kamu itu berbeda. Di situ dia mulai, ya mungkin saja kenapa sih awalnya dia itu tidak mau terikat? Karena dia punya masa lalu yang mungkin menjadikan dia trauma. Jadi ataupun jadi memberontak gitu loh. Kayak dia memberontak, aku nggak mau gitu loh. Aku nggak mau serius pacarannya. Aku nggak mau berkomitmen gitu ya. Karena ujung-ujungnya kalau aku baper gitu ya, kalau aku bucin, nah aku dong yang sakit. Kalau aku dikhianati sakit gitu loh. Nah, jadi di situ dia kayak ngerasa, tetapi perlakuan kamu ke dia itu membuat dia berubah, ya. Nah, ini aku rasakan ya, teman-temanku. Jadi semoga aja ya seseorang yang awalnya tidak tidak punya keinginan, namun pada akhirnya dia akan bisa untuk melamar kamu, berkomitmen dengan kamu, oke. Nah, jadi di sini aku juga melihat eh mungkin di antara kamu dengan dia itu ada yang membatasi, ada benteng nih, ada benteng yang begitu kuat ya, membatasi hubungan kamu dengan dia pada awalnya. Jadi hubungan kamu ini tidak mudah ya, karena dia pengen ngebet sama kamu itu, aku pengen bersama dia, aku nggak bisa gitu ya. Emang sih kita punya perbedaan, entah jarak ya, entah perbedaan sosial ya, atau perbedaan usia, keyakinan ya, atau mungkin dari restu orang tua yang tidak kamu dan dia dapatkan. Tetapi di situ kamu mulai memutuskan atau dia mulai memutuskan di sini. Jadi seseorangnya kayak benar-benar udah meyakinkan dirinya kalau kamu itu memang berbeda. Makanya dia punya keinginan yang bertekad bulat lah ya,
untuk bisa memperjuangkan kamu di sini. Ya, ini aku lihat. Walaupun ada benteng, ada yang membatasi, ya, seolah-olah ada yang menghantui hubungan kamu dengan dia, ya. Namun pada akhirnya ya, semoga aja ya kamu dengan dia itu akan bisa bersama. Karena di sini aku melihat benar-benar seperti ada kebahagiaan yang akan mulai kamu rasakan, ya. Oke, lanjut. Nah, di sini aku melihat seseorang ini seperti ya dia sih bijaksana sih ya orangnya dan dia dewasa banget. Dia dewasa dan kalau aku lihat dia akan bisa meredam emosinya saat mungkin ada konflik nih dengan kamu ya. Tidak dipungkiri namanya kita mungkin satu hubungan yang eh, apa ya? Hubungan lawan jenis ya, mungkin hubungan pacaran, hubungan pernikahan ya. Tidak selamanya mulus seperti yang kita harapkan, enggak gitu loh. Nah, tetapi dia mencoba untuk menyeimbangkan. Dia mencoba untuk, menstabilkan ya. Arti kata mungkin saja dia tuh sering mengalah untuk kamu. Dia sering untuk membatasi diri dia, ya, menjaga emosinya dia, egonya dia, ya, mengontrol, pikiran dan hatinya dia. Dia berusaha untuk itu. Karena dia benar-benar kayak mungkin mungkin saja perbedaan umur antara kamu dengan dia itu dia lebih tua dari kamu atau kamu yang lebih tua dari dia. Tapi umur sih enggak jadi faktor dia itu bijak atau dewasa enggak ya. Karena ada nih orang yang umurnya sudah tua gitu ya, tapi dia kekanak-kanakan. Kayak kekanak-kanakan gimana itu ya. Nah, ada juga sih umurnya masih muda ya, tapi dia dewasa banget, ada seperti itu. Ya, jadi ini yang mungkin dia miliki ya. Sosok ini benar-benar kayak membuat kamu sangat terharu juga sih ya, terharu. Kenapa terharunya? Mungkin saja selama ini ya kamu itu pernah dihadapkan ya dengan hubungan-hubungan yang tidak pasti juga atau mungkin dia ya yang aku katakan tadi ya makanya dia kayak udah nyaman sama kamu, udah cocok sama kamu ya karena kamu begitu menghargai hubungan ini dan kamu mungkin komunikasi antara kamu dengan itu kayak lancar-lancar jaya ya. Itu yang terpenting dan dan dia juga ngerasa happy banget. Kenapa? Kekurangan dia itu bisa kamu terima. Dan bahkan mungkin kamu mencintai dia itu karena kekurangannya dia gitu, ya. Nah, jadi sebaiknya kalau kita punya seseorang, ya, punya seorang pasangan ya, pasti ada perbedaan, pasti ada kekurangan. Cobalah untuk mencintai dia dari kekurangannya, maka hubungan kita akan langgeng. Maka nanti karena di sana ada saling pengertian, ya. Nah, karena di sini juga ada Deceriot ya. Oke, aku lupa ya zodiaknya. Kalau aku lihat di sini ada Libra, hmm, ada Cancer, ada Gemini, Libra, Aquarius. Libra kuat juga ya di sini ya. Libra dan Libra ya mungkin ada cukup ego yang cukup yang ya sama-sama kamu dan dia miliki tapi kalau dia ada perbedaan usia itu dia akan bisa lebih dewasa dari kamu ya itu bisa cocok ya. Oke, karena kuat sekali di sini Libra. Nah jadi di curi ini seseorang ini benar-benar seperti memperjuangkan kamu karena dia sudah tahu nih baik buruknya kamu kekurangannya kamu dan ini kan ada hitam dan putih seolah-olah dia tahu nih apa yang harus diperbuat untuk kamu ya dan dia tidak ingin gagal lagi saat ini ya. Oke, nah di sini seseorang ini benar-benar sudah memfokuskan kamu dia akan berjuang mungkin berjuang sekuat tenaganya dia sampai di titik darah penghabisan dia ya apa yang dipikirkan itu dia akan perjuangkan ya apalagi di sini seseorang ini kalau aku lihat ya dia tahu bagaimana penderitaan kamu dan dia siap untuk bersama-sama apa ya kayak melewati badai yang saat ini kamu miliki dan dia akan membawa kamu keluar dari kesedihan, keterpurukan. Intinya dia juga tidak akan membiarkan kamu bersedih di sini. Ya, seseorang ini mungkin saja dia akan menaikkan derajat hidup kamu. Dia akan menaikkan level hidup kamu juga. Di mana mungkin kamu yang sering diintimidasi, kamu dulu yang mungkin dipandang sebelah mata, ya mungkin dengan dia yang benar-benar kayak bijaksana, dewasa gitu ya. Dia bisa membawa kehidupan kami itu akan mulai dihargai oleh banyak orang, ya. Nah, jadi ini, seseorang ini akan bisa membimbing kamu, menuntun kamu kepada jalan yang benar-benar sesuai dengan harapan antara kamu dengan dia ya. Oke. Kita akan coba lihat isi hati terdalamnya dia. Itu seperti apa? Isi hati terdalamnya dia itu bagaimana? Kita akan coba lihat ya.
perasaan terdalamnya dia, wow, I love you. Ya. Nah, di sini dia juga mengatakan, your beauty is so captivating that I forget to blink. Ya, kecantikan kamu itu membuat aku lupa untuk berkedip. Ya, jadi dia kayak ngerasa kamu itu kayak cantik, ganteng gitu ya. Dan dia kayak merasa terpukau oleh apa yang ada pada kamu ya. Tapi kecantikan kamu ini bukan hanya sebatas wajah, penampilan, enggak ya. Nah, kecantikan kamu itu, kegantengan kamu itu berasal dari dalam diri kamu. Kebaikan-kebaikan yang sudah kamu transfer, kamu publish gitu ya. Intinya bukan untuk pamer ya, bukan, tapi untuk lebih kepada memotivasi gitu, memotivasi orang yang memandang kamu atau memotivasi diri kamu sendiri, sehingga ya inilah, seseorang itu kayak mudah kayak terpukau nih oleh kelebihan yang kamu miliki, ya. Jadi seseorang itu mungkin karena kebaikan-kebaikan kamu, kamu orang yang berempati ya. Jadi dia ngerasa ngerasa ada kasih sayang dari kamu ya. Oke? Nah, ternyata seseorang ini, you're like an angel that's come into my life to heal and nurture me. Kamu seperti malaikat bagi aku yang datang ke dalam hidup aku untuk menyembuhkan dan menjaga aku. Ya, jadi seseorang ini kayak merasa bersyukur sekali ketemu kamu. Kamu itu seperti malaikat bagi aku. Mungkin kamu penolong dia ya. Menurut dia itu penolong dia. Penolong dia itu mungkin saat dia susah, saat dia kayak terpuruk atau berada di titik terendah, itu kamu yang membantu dia keluar dari keterpurukan itu. Ya. Jadi makanya dia kayak ngerasa mungkin terhutang budi atau bagaimana ya, tapi setidaknya dia benar-benar menginginkan kamu di sini, oke? Nah, jadi di sini aku juga ada kata-kata yang mungkin dia ungkapkan ya, aku kebaca. Ada angka 50, 13, ada 17. I like sleeping next to you. Wow, dia ingin tidur bersama kamu, dia suka tidur bersama kamu ya. Suka, kenapa ya? Dia ngerasa nyaman. Dia kayak ngerasa terjaga, terprotek oleh kamu gitu loh. Dan ini yang sulit di awal dia dapatkan. Makanya ya, seseorang ini kayak betah sih dengan kamu gitu loh. I'm working hard on my finance for you, for us, for our future. Jadi seseorang ini bekerja keras untuk finansial, untuk keuangan, untuk kamu, untuk kita ya, dan masa depan kita. Ya, jadi ada seseorang di sini, dia benar-benar seperti memperjuangkan kamu, tapi dia perjuangkan dulu nih kemapanan dia. Kalau dia laki-laki ya, tapi kalau kamu perempuan ya, mungkin saja kamu itu akan selalu siap untuk membantu pasangan kamu dalam mencari nafkah, ya. Karena mikir masa depan nih, ya. Oke. Apalagi di sini yang ingin dia ungkapkan, thank you for being there for me when I needed it the most ya. Dia benar-benar kayak terima kasih ya untuk selalu ada buat aku dan kapan aku butuhkan kamu ya. Intinya dia ini benar-benar berterima kasih kepada kamu karena dia merasa kamu itu selalu ada buat dia ya. Karena inilah yang aku cari, orang selalu ada buat aku. Saat aku butuh bantuan selalu ada. Saat kita bersenang ya sama-sama bersenang ya, begitu. I love you. Ya, siapa nih yang bisa memahami cinta dia? Ya itu kamu gitu loh. Siapa yang bisa memahami cinta kamu? Ya itu dia gitu. Dia begitu sangat mencintai kamu, sangat mencintai kamu. I love you. Oke? Nah, jadi kalau udah cinta itu eh nah apa ya, kayak ya itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bahagia itu seperti apa? Apalagi cinta itu terbalaskan, ya. Jadi dia tuh kayak benar-benar cinta. Karena kamu itu respect juga dengan apa tindakan dia ke kamu, itu kamu respect. Makanya dia kayak ngerasa dihargai, ya. Oke, kita akan coba lihat seperti apa ending dari cerita hidup kamu di sini. Oke. Apa yang terbaca? Satu lagi ya. Ya. Nah, apakah yang terbaca untuk hubungan kamu selanjutnya dengan dia? Ataukah tentang energi kamu di sini? Ada the crossing, ada initiation. Nah, di sini memang seperti apa ya? Ada sebuah hal-hal baru ya yang akan segera kamu dengan dia miliki.
Ya, mungkin saja komitmen yang aku katakan tadi, sudah sekian lama menjalin satu hubungan, ya, sudah sekian lama mungkin, punya rasa, ya pada akhirnya ya, kamu dengan dia akan berkomitmen, gitu loh, ya. Ada inisiatif dari dia, "Oh, aku sudah lama nih dengan kamu, dan aku yakin ya kamu akan bisa membahagiakan aku." Ya ternyata iya, ya. Oke, di sini ada surrender. Jadi beberapa dari kamu ataupun dia lebih sering surrender sih. Karena itu yang aku katakan tadi, spiritualitas kamu itu kayak cukup tinggi. Jadi itu membawa arus ya. Orang-orang mungkin di sekeliling kamu itu kebawa kebaikan-kebaikan itu gitu loh. Karena saat dia surrender, disitulah mungkin Tuhan selalu menjaga dia. Dan dia juga berusaha untuk orang-orang di sekitarnya dia itu juga bahagia. Itu yang dilakukan dia ya. Oke. Ini ada transpersonal. Ada seseorang yang mungkin kayak benar-benar watcher gitu ya. Apa ya, kayak dia ini kuat sih ya. Pribadi dia itu kayak, walaupun aku sendiri, aku masih bisa melihat pelangi kok gitu. Aku bisa happy gitu. Intinya seseorang ini benar-benar seperti ya, kalau aku bahagia ya aku akan perlakukan kamu juga agar kamu bisa bahagia seperti aku gitu loh ya. Ini ada benefactor, grace and generosity. Wow, seperti ada kebahagiaan bagi kamu mungkin ya, yang selama ini sudah menunda-nunda pernikahan, ya menikahlah segera. Karena di sini ada kebahagiaan antara kamu dengan dia itu ya. Seperti ya, mungkin saja dia kayak ngerasa, eee, aku pantas nih gitu ya, untuk bisa membahagiakan kamu, ya itu yang mungkin. Phase of plan, choice and their consequence. Nah, di sini kamu mungkin harus bisa konsekuen lah ya, eee, tentang pilihan-pilihan yang nanti akan kamu ambil. Karena ini juga sungguh meragukan ya, sungguh meragukan kalau aku lihat. Nah, sekarang mungkin kembali kepada kamu, bagaimana, hal yang sebaiknya harus kamu lakukan ya, namun pada akhirnya kamu akan menemukan kebahagiaan di sini. Oke? Nah, jadi buat teman-temanku semuanya, mungkin sampai di sini dengan kita. Semoga bermanfaat. Apapun yang terbaca, semoga kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.